Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Zakaria pasal yang ke-10 ayat 8-12. Aku akan bersuit memanggil mereka dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka dan mereka menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan mengingat aku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka, dan mereka akan kembali. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir, dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan bawa mereka ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada lagi tempat bagi mereka. Lautan kesusahan akan diseberangi, gelombang laut akan dipukul, dan segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan dijatuhkan dan tongkat kerajaan Mesir akan lenyap. Aku akan menguatkan mereka dalam Tuhan, dan mereka akan hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Pada saat menghadapi kesukacitaan, kita cenderung mudah menjalin relasi yang penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Namun pada saat menghadapi pergumulan yang berat dan berlarut, kita dapat semakin mudah meninggalkannya. Kebergantungan kepada Tuhan mudah untuk dilakukan pada masa-masa awal mengalami pergumulan. Namun berubah menjadi sikap tak acuh ketika kita menganggap pergumulan itu terjadi dalam waktu yang terlalu lama. Alhasil kita justru memilih untuk menjadi bal rasa dalam berelasi dengan Tuhan. Padahal teks firman Tuhan pada hari ini telah menunjukkan bahwa penguatan yang Tuhan berikan kepada umat Israel yang sedang dalam pembuangan justru diawali dengan sapaan dan perkataan yang membimbing, bukan dengan pemusnahan masalah yang mereka alami saat itu. Berita pembebasan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel yang sedang mengalami pembuangan terjadi dengan membangun kembali relasi di antara keduanya. Lebih tepatnya, Tuhan memberikan pemulihannya dengan membangun ulang relasi antara ia dengan bangsa Israel yang telah mereka rusak. Pemulihan itu tidak akan mampu mereka rasakan jika mereka tidak memiliki ikatan relasi yang intim dengan Tuhan. Itulah mengapa di dalam berita pembebasan melalui mulut Nabi Zakaria, Tuhan tidak sekedar menyampaikan bahwa masa kelam itu akan segera berakhir, melainkan Tuhan sendiri yang akan memanggil dan mengumpulkan mereka dalam sebuah ikatan relasi penuh kasih. Ikatan inilah yang membawa mereka untuk terus mengingat Tuhan meski di tengah pergumulan sekalipun. Sahabat Alkitab, permenungan firman Tuhan pada hari ini telah memperhadapkan kita pada sebuah aspek yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap umat Tuhan, yaitu ikatan relasi yang erat antara umat dengan Tuhan. Ikatan relasi antara umat dengan Tuhan dapat menjadi media untuk hadirnya karya-karya kasih Tuhan dalam hidup setiap umatnya. Tanpa adanya ikatan relasi yang kuat, umat akan kesulitan untuk mendengar panggilan Tuhan, menyadari perintahnya, dan melihat setiap aksi kasih Tuhan dengan penuh kagum. Itulah mengapa sebagai umat Tuhan kita perlu membangun dan menjaga ikatan relasi yang intim dengan Tuhan. Persoalannya adalah tidak jarang kualitas relasi dengan Tuhan justru dipengaruhi secara signifikan oleh situasi hidup yang sedang kita jalani. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk relasi yang terus Tuhan bangun, yang terus Tuhan sediakan bagi kami dengan Engkau. Tolong kami Tuhan untuk benar-benar menjaga ikatan relasi itu, menghidupi ikatan itu, sehingga kami boleh terus terhubung dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam relasi inilah Tuhan sedang mengerjakan banyak karya kasih-Mu bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.